Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Adelia Putri Maharani, NIM 85 896 266 ke 8 dalam melakukan percobaan untuk tugas LKP Praktikum IPA di SD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan percobaan partikum modul 7KP1 mengenai sifat cahaya, yaitu pemantulan cahaya, pembiasan cahaya dan difraksi, interferensi, serta dispersi. Mari kita simak videonya bersama. Percobaan 1. Pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya merupakan sebuah proses terpancarnya kembali cahaya yang dimana cahaya awal mengenai permukaan benda yang mengkilat. Proses terjadinya pemantulan cahaya dapat dibilang cukup unik karena sudut pantul cahaya akan sama dengan sudut datangnya cahaya yang diukur dari garis normal. Alat dan bahan pertama, cermin datar kedua, cermin cembung ketiga, cermin cekung keempat, lampu senter kelima, busur derajat keenam, kertas putih ke-7, lilin atau pensil ke-8, layar tabir kertas ke-9, celah cahaya. Percobaan pemantulan cermin datar. Setelah menyusun alat yang digunakan untuk percobaan pemantulan cermin datar ini, yaitu dari kaca datar, lalu celah cahaya, dan lampu senter. Bisa kita lihat bahwa sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, yaitu tinggi benda sama dengan tinggi bayangan, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, dengan posisi tegak dan bersifat maya sama besar. Percobaan pemantulan cahaya cermin cembung. Pada percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung dengan sifat maya dan bentuk sama tegak, serta bayangan lebih kecil daripada bendanya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung yaitu sifatnya maya serta bentuk sama banyak, serta bayangan 2 kali atau lebih besar daripada bendanya. Percobaan 2 pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa di mana cahaya mengalami perubahan arah saat melintasi batas antara 2 media yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Perubahan arah ini disebabkan oleh perbedaan kecepatan rambat cahaya di antara kedua media tersebut. Ketika cahaya berpindah dari medium yang lebih rapat ke medium yang lebih kurang rapat, cahaya akan dibelokkan menjauhi garis normal. Alat dan bahan 1, lampu senter 2, celah cahaya 3, balok kaca 4, kertas putih 5, busur derajat 6, lensa cembung 7, lensa cekung 8, layar tabir kertas 9, lilin 10, penggaris panjang. Balok kaca atau kaca plan paralel adalah kiping kaca 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi yang sejajar. Cahaya dari udara memasuki sisi pembias balok kaca akan dibiaskan mendekati garis normal. Berkas sinar yang datang mengalami pembiasan atau pembelokan saat memasuki dan meninggalkan balok kaca. Hasil pengamatan menunjukkan sudut datang ke satu selalu lebih besar daripada sudut bias R. Ketika sinar masuk dari udara ke kaca, menyebabkan sinar mendekati garis normal. Sinar keluar dari balok kaca sejajar dengan sinar datang tetapi mengalami pergeseran. Sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung bersifat nyata atau maya, tegak atau terbalik, diperbesar, diperkecil, atau bahkan sama besar dengan benda aslinya. Semua bayangan maya yang dibentuk lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya, dan semua bayangan nyata yang dibentuk lensa cembung pasti terbalik terhadap bendanya. Pada percobaan lensa cembung dengan dalam mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak dekat, menghasilkan huruf menjadi lebih jelas atau lebih besar. Namun, akan terjadi sebaliknya jika lensa dijauhkan dari huruf-huruf yang terdapat pada buku tersebut. Hasilnya, huruf menjadi buram dan tulisan sedikit kabur. Sedangkan lensa cekung, sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung akan selalu maya, tegak dan diperkecil dimanapun letak bendanya. Artinya, berkas cahaya tidak melewati bayangan, tegak atau tidak terbalik. Semakin jauh benda dari lensa cekung, ukuran bayangan semakin kecil, semakin jauh benda dari lensa cekung, semakin jauh bayangan dari lensa cekung.
Difraksi adalah peristiwa pembelokan arah rambat gelombang ketika melewati celah sempit atau ujung penghalang yang ukurannya sebanding dengan panjang gelombangnya. Interferensi adalah peristiwa perpaduan dua gelombang cahaya atau lebih yang datang dari sumber koheren, sehingga menghasilkan pola intensitas tertentu. Dispersi adalah penguraian cahaya putih menjadi komponen warna-warninya karena perbedaan kecepatan rambat tiap warna di medium yang sama. Setiap warna punya panjang gelombang berbeda.